Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Melisa Karsina dengan NIM 235110701111123. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Yang pertama yaitu kritik yang ingin disampaikan penulis editorial kepada pembaca dan mengapa penulis menganggap penting untuk mengkritik isu ini. Kritik penulis terhadap teks editorial yaitu kriminalisasi bunuh diri yang dilakukan oleh media dan publik, peran masyarakat, pemerintah, dan lingkungan dalam menangani kasus bunuh diri, timbulnya stigma negatif pada korban, dan kasus bunuh diri masih dikategorikan sebagai tindakan kejahatan. Kasus ini penting agar kasus bunuh diri ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena melihat banyaknya kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa akibat beberapa hal yang memperparah para korban penyakit mental, sehingga perlu adanya solusi yang dihadirkan oleh pihak-pihak tertentu. Lalu yang kedua yaitu sebagai mahasiswa yang rentan dengan gangguan kesehatan mental, setuju atau tidakkah saya dengan teks editorial bahwa kriminalisasi bunuh diri harus dihapus? Saya setuju, karena adanya kriminalisasi bunuh diri membuat korban semakin takut untuk terbuka. Implikasi dari stigma sosial adalah dapat memperburuk keadaan kesehatan mental mahasiswa, karena korban sulit mengakses layanan kesehatan mental. Sesuai dengan sepengetahuan saya, korban akan lebih merasa tersudutkan dan tidak tahu ingin bercerita dengan siapa, karena merasa sendiri dan tidak memiliki support system. Lalu yang ketiga yaitu masyarakat Indonesia yang masih memiliki stigmatisasi yang kuat terhadap isu kesehatan mental. Bagaimana implikasi stigma terhadap kondisi mahasiswa yang berjuang dengan masalah kesehatan mental di kampus? Masyarakat memberikan stigma negatif dan memberitakan kasus bunuh diri secara sensasional. Masyarakat juga memberi stigma kurang iman dan menganggap gangguan mental sama dengan gangguan jiwa. Menurut pengetahuan saya, beberapa masyarakat dalam lingkup mahasiswa menganggap gangguan kesehatan mental hingga bunuh diri ini diberi stigma negatif seperti kurang iman, lemah mental, dan beberapa lainnya bahkan hingga tidak memiliki teman. Namun beberapa dari masyarakat masih turut peduli dengan gangguan kesehatan mental mahasiswa tersebut. Lalu yang keempat, siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab terhadap perawatan kesehatan mental mahasiswa di kampus saya? Yang bertanggung jawab terhadap perawatan kesehatan mental mahasiswa yaitu masyarakat kampus, mahasiswa, dosen, dan layanan kesehatan mental. Contoh kasus kesehatan mental sepengetahuan saya adalah mahasiswa yang mengalami salah pergaulan dan berada di pergaulan yang toksik hingga tidak bisa keluar dari pergaulan tersebut. Hal tersebut menjadi penyebab gangguan mental terhadap mahasiswa tersebut. Cara menanganinya yaitu disediakan layanan kesehatan mental di prodi saya dan menghilangkan stigma negatif mahasiswa di kampus. Lalu yang terakhir yaitu sebagai mahasiswa yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental dan sedang menekuni disiplin ilmu pendidikan, bagaimana peran pendidikan dan kontribusi saya sebagai mahasiswa ilmu pendidikan untuk menangani isu kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Yang pertama yaitu menyediakan layanan kesehatan mental yang memadai, menghapus stigma negatif masyarakat, memberi motivasi bagi siapapun yang mengalami gangguan kesehatan mental, dan memberikan edukasi terhadap keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental. Beberapa hal sudah dilakukan di prodi saya seperti adanya layanan kesehatan mental yang dapat diakses oleh siapapun, dan juga beberapa edukasi mengenai pentingnya kesehatan mental untuk mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga diberi edukasi agar selalu memberi motivasi kepada siapapun yang mengalami kesehatan mental, tidak menyudutkannya dan tidak membiarkannya merasa sendiri. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.